Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman bersama keluarga berada dalam keadaan baik dan selalu diberi keberkahan. Oke, terima kasih sudah hadir kembali di channel ini, tempat kita ngobrol santai tapi serius soal dunia sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Akhir-akhir ini ada satu topik yang bikin ramai perbincangan pecinta sepak bola tanah air sejak Patrick Kluivert, pelatih kepala timnas Indonesia, mengumumkan daftar 27 pemain untuk agenda FIFA Matchday awal September nanti melawan Kuwait dan juga Lebanon. Muncul reaksi beragam, dan kenapa? Karena ada dua nama penting yang ditarik ke tim senior. Padahal sebelumnya diharapkan turun di timnas U23. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan juga Justin Hapner. Sekilas mungkin ini terlihat biasa saja. Toh kedua pemain memang kualitasnya sudah level senior. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, keputusan ini membawa dampak besar untuk timnas U23 yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Asia U23. Dan disinilah letak perdebatan. Apakah keputusan Kluivert ini bijak atau justru merugikan tim muda kita? Nah, ini pertanyaan yang mari kita bahas. Ada 27 nama terdiri dari 11 pemain Liga 1, 15 pemain abroad alias bermain di luar negeri, dan satu pemain tanpa klub yaitu Tom Haye. Kalau kita bandingkan dengan kebiasaan sebelumnya, Kluivert biasanya memanggil 32 nama, tapi kali ini lebih ramping yaitu 27 pemain. Beberapa nama penting di lini belakang seperti Jordi Amat, kemudian ada juga Rizky Ridho hingga Kevin Dix. Kemudian di lini tengah ada Tom Haye dan juga ada João Paulo Pessi, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. Sedangkan untuk lini depan dihuni striker seperti Ramadan Sananta dan juga Ragnar Oratmangun. Secara kualitas, skuad ini cukup solid untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon. Bermain di Surabaya di Gelora Bung Tomo tentu akan jadi keuntungan besar. Kalau bicara posisi Marcelino dan Hapner di skuad senior, sebenarnya masih bisa ditambal. Tanpa Marcelino ada Tom Haye dan Egy Maulana Fikri. Ada juga beberapa gelandang lain yang bisa mengisi. Tanpa Hapner masih juga ada Jordi, kemudian juga dari Rizky Ridho yang bisa jadi benteng pertahanan. Jadi dari kacamata tim senior sebetulnya tidak ada masalah besar. Masalah di timnas U23, tapi cerita beda kalau kita bicara timnas U23. Tim ini sedang bersiap untuk kualifikasi Piala Asia U23, di mana hanya juara grup yang lolos otomatis plus 4 runner-up terbaik dari total 11 grup. Artinya peluang sangat sempit dan setiap pertandingan menentukan. Lawan Indonesia di grup ini adalah Korea Selatan, kemudian ada juga Laos dan Makau. Di atas kertas kita bisa mengatasi Laos dan juga Makau, tapi penentuan ada di laga terakhir melawan Korea Selatan pada 9 September. Nah, disitulah masalah muncul. Tanpa Marcelino sebagai motor lini tengah dan juga Hapner sebagai palang pintu, kekuatan U23 kita jelas berkurang drastis. Ingat, di Piala AFF U23 beberapa waktu lalu, tim muda kita sudah kesulitan menghadapi Malaysia, Filipina, bahkan Thailand. Lawan Filipina saja kita hanya menang 1-0 lewat gol bunuh diri. Kemudian lawan Malaysia kita mandek tanpa gol, dan lawan Vietnam kita keteteran. Jadi kalau formasi itu yang dimainkan lagi tanpa tambahan kualitas, melawan Korea Selatan jelas sangat berat. Pentingnya Marcelino dan juga Hapner. Nah, kita akan membahas pentingnya Marcelino dan Hapner ini. Marcelino adalah otak permainan, kreator serangan, dan juga pengatur ritme. Sekaligus pemain yang berani melakukan penetrasi. Kemudian kalau di lini tengah hanya mengandalkan Rehan Hanan atau Arhan Fikri atau juga Robby Darwish, permainan kita kurang cair. Mereka potensial, iya, tapi belum sampai level Marcelino. Sementara Hapner, kita bicara tentang bek tangguh yang bisa bikin pertahanan lebih solid. Kombinasi Hapner dengan Ferrari dan juga Dion Ranko, Marcelino bisa menahan gempuran tim kuat. Kalau tidak ada Hapner, maka lini belakang rawan goyah. Apalagi Korea Selatan punya striker-striker tajam yang bermain di Liga Top Asia. Dengan kata lain, dua pemain ini adalah kunci
Kehilangan keduanya membuat U23 seperti kehilangan mesin dan perisai sekaligus. Sejarah membuktikan kalau kita kilas balik 2 tahun lalu di era Sintayong, tim U23 kita sempat mengejutkan Asia. Kita bisa menembus semifinal dan bahkan mengalahkan Korea Selatan lewat drama adu penalti. Waktu itu skuad kita dihuni nama-nama top seperti Witan Sulaiman, kemudian ada Pratama Arhan, Elkan Bagot, hingga Marcelino Ferdinand. Itu bukti bahwa kalau materi lengkap, Indonesia bisa berbicara banyak di level Asia. Tapi sekarang, kalau kita masuk ke kualifikasi tanpa amunisi utama, resiko tersingkir di kandang sendiri sangat besar. Bayangkan bermain di Gelora Delta Sidoarjo dengan dukungan ribuan supporter tapi gagal lolos karena kalah dari Korea. Itu pasti jadi pukulan telak, bukan hanya untuk tim tapi juga untuk kepercayaan publik. Kalau kita bicara taktik, Gerald Van Hembeck harus memutar otak. Tanpa Marcelino, mungkin ia harus menumpuk gelandang pekerja keras seperti Arhan, Robby Darwish, atau Arhan Fikri, lalu mengandalkan serangan balik cepat lewat sayap mereka. Di lini belakang, Ferrari dan Kadek bisa jadi andalan, tapi jelas bukan kombinasi ideal. Kalau Korea menekan sejak awal, kita harus disiplin, sabar, dan memanfaatkan bola mati. Jadi peluang mungkin datang dari corner kick atau free kick. Tapi tetap, kualitas individu seperti Marcelino untuk membongkar pertahanan lawan tidak tergantikan. Peluang dan prediksi, apakah Indonesia bisa lolos? Masih ada peluang. Kita bisa mengandalkan 2 kemenangan besar melawan Laos dan juga Makau untuk memperbaiki selisih gol. Kalau bisa menahan imbang Korea, peluang runner-up terbaik terbuka. Tapi kalau kalah telak dari Korea, habislah sudah. Ini yang bikin banyak penggemar pesimis, karena di level Asia, detail kecil bisa menentukan, satu kesalahan bisa mengubur mimpi kita. Opini dan harapan, menurut saya, Kluivert seharusnya bisa lebih fleksibel. Oke, tim senior memang butuh kekuatan penuh, tapi lawan Kuwait dan Lebanon bukanlah lawan yang sulit banget. Tanpa Marcelino dan Hafner pun kita masih punya stok pemain berkualitas. Sementara U23 sedang menghadapi turnamen yang jauh lebih penting untuk masa depan. Tapi keputusan sudah diambil, jadi sekarang tugas Gerald Van Hembeck mencari alternatif, mungkin memberikan kepercayaan lebih pada pemain muda atau menyiapkan kejutan dengan formasi yang baru. Akhir kata teman-teman, apapun kondisinya, kita tetap harus mendukung timnas, baik senior maupun U23. Keduanya membawa nama bangsa, tapi kita juga punya hak untuk memberi kritik dan masukan karena cinta kita pada Garuda. Apakah tanpa Marcelino dan juga Hafner di U23 masih bisa lolos? Jawabannya ada di lapangan. Yang pasti perjuangan mereka tidak mudah, tapi kita percaya dengan semangat juang dan dukungan penuh supporter, apapun bisa terjadi. Saya Bung Husni Mubarak pamit, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam Garuda, dan merdeka.